Bab 406-410. Bab 406, Momen Penting. Hei, sebenarnya siswa baru yang mengambil cuti 2 tahun sekaligus, Huode memegang file kasus di tangannya di dalam ruangan yang luas. Ada gambar di Caseville. Meskipun gambar itu berusia 3 tahun dengan wajah yang masih membawa sedikit kepolosan, garis besar keseluruhannya persis sama dengan Xiaoyan. Huode menutup Caseville di tangannya sebelum senyum tulus muncul di wajahnya. Dia menepuk bahu Xiaoyan dan tersenyum sebelum berkata dengan makna yang lebih dalam kata-katanya, "Anak kecil, kamu jelas tidak sederhana. File kasus menyatakan bahwa Anda hanyalah Douze bintang 4 2 tahun lalu, tapi sekarang. Saya khawatir Anda setidaknya dari kelas Douze kan?" Setelah mendengar kata-kata Huode, para anggota unit penegakan hukum itu langsung terkejut. Mereka melemparkan tatapan tertegun mereka ke arah Xiaoyan. Dalam 2 tahun, ia langsung maju dari bintang 4 Douze menjadi Douze. Kecepatan seperti ini cukup bagus. Xiaoyan tersenyum, tidak menyangkal atau mengakui. "Apakah kamu berencana untuk langsung menuju ke akademi sekarang?" Huode bertanya sambil tersenyum. "Ya," Xiaoyan mengangguk. "Bawa ini bersamamu. Hanya dengan begitu Anda akan diizinkan masuk ke akademi." Huode mengeluarkan lencana biru dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Setelah itu, dia tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menoleh ke arah para anggota unit penegakan hukum itu dan tersenyum sebelum dia bertanya, "Oh itu benar, kebetulan, besok adalah kompetisi kualifikasi akademi dalam, bukan?" "Ah, ya itu benar." Pemimpin bagian Huode, seorang anggota unit buru-buru menjawab. "Kamu benar-benar beruntung bisa melihat acara besar seperti itu setelah baru saja memasuki akademi. Namun, saya ingat bahwa sepertinya ada nama Anda di kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun lalu. Ini adalah sesuatu yang telah dibantu oleh instruktur Ruoling untuk melawan segala rintangan. Sayangnya, Anda tidak datang pada akhirnya. Ini benar-benar membuat marah instruktur Ruoling. Oleh karena itu, saya pikir dia tidak mungkin memasukkan nama Anda tahun ini. Lagi pula, kompetisi kualifikasi kali ini menyangkut apakah dia dapat dipromosikan menjadi instruktur kelas Xuan," kata Huode sambil tersenyum. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Saat dia ingat melihat wajah wanita yang marah dan hijau saat itu, dia tertawa pahit dan berkata, "Saya benar-benar memiliki sesuatu yang penting dan tidak bisa terburu-buru pada saat itu. Hihi, ini bukan urusanku. Jika Anda ingin menjelaskan, pergi dan jelaskan padanya sendiri." Huode tersenyum bangga. Tatapannya menatap langit di luar, yang berangsur-angsur menjadi gelap. Dia menyuarakan pikirannya, "Langit sudah cukup gelap sekarang. Namun, saya melihat bahwa Anda sedang terburu-buru untuk pergi ke akademi dalam, jadi saya tidak akan menahan Anda. Namun, masih ada wilayah hutan purba yang sangat luas di luar akademi. Ada banyak binatang ajaib peringkat tinggi di sana, yang cukup berbahaya untuk dilewati di malam hari. Aku bisa membiarkan orang-orang mengemudikan kapal induk Griffin untuk membawamu langsung ke kota Jianan dengan cepat. Apakah itu tidak apa-apa? Kalau begitu, terima kasih banyak, instruktur Huode." Xiaoyan bersukacita mendengar kata-kata ini, dan dia dengan cepat menjawab dengan rasa terima kasih. Peta yang diberikan Douma kepadanya hanya mencakup area, wilayah sudut hitam. Kepala Xiaoyan diselimuti kabut ke arah mana dia harus terbang setelah memasuki kota damai. Itu secara alami keinginannya saat ini untuk seseorang yang bisa membawanya ke tujuannya. Tidak apa-apa." Huode tersenyum. Dia saat ini sama sekali tidak sesuai dengan sikap dingin yang dia tunjukkan di pintu. Masuk kota. Dia melambaikan tangannya dan memanggil 2 anggota unit penegakan hukum, 1 laki-laki dan perempuan lainnya. Setelah dia memberikan instruksi, dia membiarkan keduanya keluar dan membuat persiapan. "Xiaoyan, aku harus mengingatkanmu sekali sebelum kamu pergi. Meskipun Anda belum memasuki akademi, kemungkinan Anda sudah memiliki cukup banyak lawan potensial di Akademi Jianan. Saya pikir Anda juga tahu apa alasannya adalah, jenis gadis luar biasa seperti Sun Er benar-benar memiliki daya tarik yang terlalu besar terhadap pria muda berbakat dan berbakat di akademi. Dia telah datang ke akademi selama lebih dari 2 tahun tetapi reputasinya telah menyusul penyihir kecil yang membuat orang sakit kepala. Karena itu, saingan cinta Anda itu tidak terbuat dari hal-hal sederhana. Namun, saya menyarankan Anda untuk tahu bagaimana bertahan.
Itu akan sedikit lebih pintar, Huode mendekat ke Xiao Yan dan mengingatkannya dengan niat baik. Xiao Yan tertawa pelan saat mendengar ini. Meskipun dia telah melewatkan 2 tahun kehidupan di akademi, dia percaya bahwa penggilingan hidup dan matinya selama 2 tahun ini pasti tidak akan lebih buruk daripada metode pengajaran apapun. Selama 2 tahun ini, dia bahkan bertarung tanpa rasa takut melawan Dou Huang dan bahkan Dou Song. Apakah dia akan takut pada orang-orang yang seumuran dengannya di akademi? Terima kasih atas pengingat Anda, Instruktur Huode. Xiao Yan akan mengingat ini di dalam hatinya. Xiao Yan tersenyum pada Huode, dan menangkupkan kedua tangannya. Dia mendengar suara melengking dari Griffin di luar. Tanpa membuang waktu, Xiao Yan berbalik dan dengan cepat berjalan keluar ruangan, dan melihat Griffin besar, yang berdiri di jalan, di luar. Pada saat ini, pria dan wanita di Griffin tersenyum pada Xiao Yan saat mereka berkata, "Junior Xiao Yan, tolong naik ke atas. Kami akan mengantarmu ke kota Jianan." "Terima kasih banyak." Xiao Yan tersenyum. Kakinya dengan lembut mendorong tanah dan tubuhnya dengan lincah melompat ke punggung Griffin. Kakinya segera tampak menempel di punggungnya dan tidak membuat gerakan sedikit pun. Melihat tubuh Xiao Yan yang benar-benar diam, keterkejutan melintas di wajah dua orang di punggung Griffin. Perlu diketahui bahwa bulu Griffin ini menyebabkan semacam udara lembab yang aneh. Beberapa orang, yang baru pertama kali menaikinya, hanya bisa duduk di atas pelana buatan tertentu untuk menstabilkan tubuh mereka. Namun, Xiao Yan mampu sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri untuk membiarkan tubuhnya tetap seimbang. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bahkan mereka berdua tampilkan dengan begitu santai. Apa yang dikatakan wakil pemimpin bagian memang benar. Xiao Yan ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Mereka berdua bergumam di dalam hati mereka. Mereka melambaikan tangan pada Huode, yang telah berjalan keluar rumah, sebelum mengeluarkan peluit dari mulut mereka. Segera, sayap Griffin yang merayap di tanah mengepak. Tubuhnya yang besar mulai naik ke udara dalam bentuk spiral. Saat Xiao Yan menatap kota kecil itu, yang dengan cepat menjadi lebih kecil, dia menghela nafas. Dia mengangkat matanya dan menatap langit biru. Wajah seorang wanita muda yang elegan dan indah perlahan muncul di benaknya. Kerutan dan tawanya semua menyebabkan pemuda itu, yang telah hidup dalam kesulitan selama 2 tahun, menjadi begitu peduli. "Sun Er, akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Penerbangan ini berlanjut hampir sepanjang malam. Tentu saja, ini juga termasuk istirahat 2 hingga 3 jam di tengah jalan." Ketika fajar hari berikutnya tiba, seutas sinar matahari keluar dari tepi daratan, mengusir semua kegelapan antara daratan dan langit. Pada saat ini, Xiao Yan, yang matanya tertutup saat dia beristirahat, membukanya. Seolah-olah dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Tatapannya melesat ke kejauhan. Ada garis besar kota yang menempati area yang luas, yang membuat seseorang terdiam, perlahan muncul di dalam kabut samar. Ini kota Jianan ya. Meskipun dia berada di langit, dia masih tidak dapat melihat seluruh kota dalam bidang penglihatannya. Dari sini, bisa dilihat seberapa besar kota ini. Junior Xiao Yan, kita akan menghentikan Griffin ini di halte terbang di dalam kota. Setelah itu, Anda harus bergegas ke akademi sendiri. Ini adalah rotasi kelompok penegak hukum kami minggu ini, oleh karena itu, kami tidak dapat meninggalkan kota damai terlalu lama. Pemuda dari unit penegakan hukum tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan. "Terima kasih banyak senior." Xiao Yan mengangguk dan tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. "Tidak perlu." Pria muda itu melambaikan tangannya. Peluit sekali lagi dikeluarkan dari mulutnya dan Griffin segera mengeluarkan pekikan lembut. Itu melambaikan sayapnya dan menembak jatuh ke arah kota besar. Dari pemberhentian terbang di kota Jianan, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat Griffin, yang sekali lagi naik ke udara. Dia perlahan menghembuskan napas, berbalik, dan keluar dari ruang kosong ini. Jalan luas dan terbuka yang diaspal dengan batu hijau muncul di matanya saat dia berjalan keluar dari halte terbang. Aliran manusia di jalan bergolak, menyebabkan Xiao Yan diam-diam menjadi terengah-engah. Lalu lintas manusia semacam ini adalah sesuatu yang bahkan ibu kota kekaisaran Jiama tidak dapat membandingkannya. Itu memang layak menjadi tempat lahir akademi tertua di benua itu. Hanya namanya saja yang akan menarik banyak orang ke tempat ini. Xiao Yan tidak berhenti di jalan terlalu lama. Dia mengikuti rute yang ditunjukkan oleh anggota penegak hukum sebelumnya dan bergegas.
Setelah berputar-putar di dalam kota dengan cara ini selama setengah jam, Xiao Yan hanya bisa berhenti tanpa daya. Dia menatap jalan itu, yang ujungnya masih tidak bisa dia lihat, dan tidak bisa menahan tawa pahit, sialan. Mengapa kota ini dibangun sampai menjadi begitu besar? Xiao Yan menghela nafas dengan sedih. Dia sekali lagi dengan malas bergegas, memperlambat langkahnya saat dia berjalan menuju Akademi Jianan, yang terletak di tengah kota. Saat dia perlahan berjalan di jalan yang luas itu, Xiao Yan merasakan suasana kota yang biasa dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Beruntung tempat ini sama sekali tidak mirip dengan wilayah sudut hitam. Dia sekali lagi berjalan melewati sebuah jalan. Di kejauhan, dia tampak bisa melihat garis samar akademi kuno itu. Hentikan orang itu. Xiao Yan baru saja berbelok, ketika tangisan tiba-tiba keluar dari tempat tidak jauh di depannya. Gangguan kecil segera beriak ke jalan dengan sekelompok besar orang membentuk lingkaran dan menilai saat mereka menyaksikan pertarungan di dalamnya. Tatapan Xiao Yan melayang ke arah lingkaran orang-orang, yang sedang menonton pertunjukan, tetapi tidak bergerak lebih dekat. Telapak tangannya dengan lembut menepuk-nepuk punggung penguasa Suan berat yang besar, saat langkah kakinya mulai menuntunnya mengelilingi kerumunan dengan kecepatan yang seimbang. Sama seperti Xiao Yan hendak langsung berjalan menuju akademi di kejauhan, tawa marah yang dingin di kerumunan manusia menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Mayan, jangan sia-siakan usahamu. Anda benar-benar ingin mengejar sepupu saya yang lebih muda dengan kekuatan Anda itu. Xiao Yan memunggungi orang banyak. Dia terdiam beberapa saat ketika dia mendengar suara teredam yang muncul dari dalam lingkaran sebelum dia menghela nafas dengan lembut dan segera berbalik. Berat, jika kamu tidak ingin melakukannya dengan baik, serang. Kita tidak membutuhkan nyawanya, tapi dia harus melihat merah. Setelah tawa dingin itu terdengar, suara lain yang tampak marah karena malu terdengar. Segera, ada suara daging yang teredam bersentuhan dari dalam kerumunan manusia. Di dalam kerumunan, seorang pria muda berbaju biru, yang berusia sekitar 18 atau 19 tahun, dengan keras bertukar pukulan dengan beberapa pria di sekitarnya, sementara matanya dipenuhi amarah. Melihat Douqi yang merembes keluar dari tubuh pemuda itu, ternyata dia berada di kelas Douqi. Namun, 4 pemuda yang mengelilingi dan menyerangnya jelas memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Karena itu, pemuda berpakaian biru itu dirugikan. Wajahnya sesekali akan mengalami pukulan, dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Bang! Gelombang pertengkaran lain terjadi. Salah satu pemuda dengan dingin dan kejam menendang perut bagian bawah pemuda berpakaian biru itu. Bagian belakang tubuh yang terakhir segera mulai meringkuk. Meskipun keempat pemuda itu melihat bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas, mereka tidak menunjukkan sedikit pun tanda berhenti. 4 kaki bergerak bersama. Dengan cara yang licik dan kejam, mereka dengan kasar menendang tubuh pemuda berbaju biru itu. Bang! 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 Kaki, yang berisi kekuatan ganas, berada di sekitar tanah di tubuh pemuda berpakaian biru, ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas. Setelah itu bertabrakan dengan kuat dengan 4 kaki. 4 jeritan mengerikan segera dipancarkan. Mereka berempat memeluk paha mereka dan berguling kesakitan di tanah. Setelah bayangan hitam mendorong keempat orang itu kembali, itu berubah menjadi penggaris hitam besar yang dimasukkan ke tanah yang keras. Pemuda berpakaian biru itu memeluk perut bagian bawahnya, dan berdiri dengan susah payah. Ekspresinya agak pucat saat dia menangkupkan tangannya ke arah pemuda berjubah hitam, yang membelakanginya. Tuan, terima kasih banyak. Xiao Ning, kekuatanmu jauh lebih sedikit dibandingkan saat terakhir kali aku melihatmu 2 tahun lalu. Pemuda berjubah hitam itu perlahan berbalik. Dia menatap pemuda berpakaian biru, yang wajahnya terpana melihat yang pertama, sambil berbicara dengan senyum tipis. Xiao Ning. Pemuda berpakaian biru ini sebenarnya adalah Xiao Ning, yang memiliki dendam dengan Xiao Yan di klan Xiao saat itu. Kamu Xiao Yan. Wajah Xiao Ning benar-benar penuh saat dia menatap wajah yang tidak dia lihat selama 2 tahun. Dia akhirnya pulih beberapa saat kemudian, tetapi masih kesulitan mempercayai situasinya. Kupikir kau tidak akan mengenaliku. Xiao Yan tertawa. Meskipun dia memiliki beberapa dendam dengan orang ini, yang dia tidak benar-benar melihat mata ke mata ketika mereka masih muda, dia saat ini bukan lagi anak impulsif seperti dulu. Hal-hal itu secara alami telah menghilang sejak lama. Terlebih lagi, tidak peduli apa yang terjadi, orang di depannya memiliki hubungan darah dengannya.
Bagaimana aku bisa lupa? Sepupu yang lebih muda Xiao Yan. Xiao Ning tertawa pahit. Dia menatap Xiao Yan di depannya, merasakan emosi yang rumit. Sekarang dia telah kacau di luar selama 2 tahun, dia juga bukan lagi anak kecil. Hanya di dunia luar, yang berisi segala macam orang, dia merasa bahwa pengalaman di klan saat itu adalah kenangan paling berharga di dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, kerabat seseorang pada akhirnya sedikit lebih dekat dengan dirinya sendiri. Sepupu yang lebih tua Xiao Ning. Melihat senyum minta maaf yang diberikan Xiao Ning, Xiao Yan juga tersenyum. Dia menepuk bahu yang terakhir. Orang-orang ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah 4 orang yang berguling-guling di tanah dan bertanya. Bukankah masih karena Sun Er? Orang-orang ini tahu tentang hubungan kami dan terus mencoba segala macam cara untuk mendapatkan berita tentang Sun Er dari saya. Ini benar-benar terlalu merepotkan. Namun, mereka tidak berani menyerangku di akademi. Hari ini, ketika saya keluar untuk membeli sesuatu, saya kebetulan akhirnya dilihat oleh orang-orang ini. Xiao Ning agak tidak berdaya. Dari kelihatannya, ini bukan yang pertama kali terjadi. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat mendengar ini. Memang benar bahwa kecantikan adalah sumber masalah. Sepertinya gadis itu sekarang benar-benar kehilangan kepolosan yang dia miliki saat itu. Hihi, Sun Er sangat luar biasa. Seorang wanita mengalami banyak perubahan ketika dia tumbuh dewasa. Dia sekarang bahkan lebih cantik. Ada sejumlah orang yang tidak diketahui yang telah jatuh cinta padanya selama 2 tahun ini. Saya pikir Anda juga akan terkejut ketika Anda bertemu melihatnya lagi. Xiao Ning berkata sambil tertawa. Berapa banyak yang bisa berubah dari seorang anak? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Ketika dia mengucapkan kata-kata tua seperti itu, dia lupa bahwa dia juga baru berusia 18 tahun. Jika kamu mengucapkan kata-kata ini di akademi, orang lain akan berkumpul untuk melawanmu. Xiao Ning memutar matanya. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia tampak mengingat sesuatu. Dia kemudian meraih Xiao Yan dan berlari menuju pintu masuk akademi. Sial, aku benar-benar lupa. Hari ini adalah kompetisi kualifikasi akademi dalam. Instruktur Ruoling tidak bisa menahan omelan manja Sun Er dan mengambil risiko dipromosikan menjadi instruktur kelas Suan dengan memasukkan nama Anda. Jika Anda absen seperti tahun lalu, instruktur Ruoling bisa melupakan promosi untuk 3 tahun berikutnya, bertahun-tahun. Dia masih menulis namaku. Wajah Xiao Yan benar-benar terpana. Bagaimanapun, bahkan jika kamu tiba di sini tepat waktu, kurasa itu tidak akan banyak membantu. Kompetisi kualifikasi akademi dalam bukanlah kompetisi biasa. Semua dari mereka yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi adalah salah satu siswa terbaik di akademi. Tanpa setidaknya kekuatan bintang 7 Dousi, seseorang kemungkinan besar akan tersingkir begitu dia memasuki arena kompetisi. Kecepatan lari Xiao Ning yang tergesa-gesa melambat saat dia menghela nafas. Xiao Yan terkejut. Dia membuka mulutnya, tapi sebelum dia sempat berbicara, Xiao Ning melanjutkan, lupakan saja, lupakan saja. Bisa datang lebih baik daripada tidak hadir. Bahkan jika Anda kalah, instruktur Ruoling hanya akan kehilangan kesempatan promosi ini. Masih ada kesempatan lain kali. Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Xiao Ning menarik Xiao Yan dengan kekuatan besar dan dengan cepat berlari menuju Akademi Kuno. Sebagai acara besar dari Akademi Jianan, yang disebut kompetisi kualifikasi akademi dalam tentu saja merupakan acara yang paling menarik perhatian. Selain itu, orang-orang terkenal di akademi akan muncul dalam kompetisi kualifikasi ini. Siswa laki-laki dan perempuan yang dipandang sebagai idola orang lain, serta sumber pemujaan mereka, tidak diragukan lagi merupakan sumber daya tarik yang besar. Oleh karena itu, stadion yang digunakan oleh akademi terjepit dan dipenuhi orang, meskipun akademi telah menyiapkan yang terbesar untuk digunakan kompetisi. Tak terhitung banyaknya siswa dari Akademi Jianan meremas dan membenturkan kepala saat mereka menyerbu ke kursi stadion. Sepintas, itu seperti lautan kepala hitam pekat, rambut, dan kebisingan melesat ke awan. Tanah terbuka yang luas berbentuk lingkaran. Daerah di sekitar tanah terbuka adalah satu set tangga batu, yang berulang kali menyebar ke atas. Bentuk itu seperti arena. Lautan orang yang duduk di sekitar arena dapat dengan jelas melihat seluruh tempat. Pada saat ini, ada dua sosok manusia di tanah terbuka. Satu pria dan satu wanita. Keduanya melintas dan bertukar pukulan.
Riak Douki yang ganas menyusut dan meledak dari titik di mana telapak tangan mereka bersentuhan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya yang duduk di galeri tontonan sering mengeluarkan desahan kaget. Namun, jelas lebih dari setengah tatapan di galeri melihat terhenti pada sosok cantik mengenakan gaun hijau pucat, dengan tubuh indahnya berkedip dan bergerak dengan cara yang ringan dan elegan. Kedua sosok manusia terlibat dalam satu pertukaran berisiko demi satu. Sosok berwarna hijau pucat itu tiba-tiba berhenti. Tangannya bersinar terang. Itu membawa seberkas cahaya saat itu membekas di dada pemuda itu. Kekuatan yang kuat langsung mengguncang yang terakhir sampai dia didorong keluar dari arena pertempuran. Senior, terima kasih telah memberi jalan. Wanita muda berpakaian hijau itu tersenyum setelah mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. Dia membungkuk ke arah pria itu, yang cukup tampan, sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dalam perilakunya. Junior Sun Er memang layak menjadi siswa dengan potensi terbesar kali ini. Saya kehilangan. Meskipun pemuda tampan itu telah kalah, dia terus terang. Sambil tersenyum, tatapannya memperhatikan wanita muda berpakaian hijau itu, yang seperti teratai, membuat orang menjadi santai dan bahagia. Dia segera mengundurkan diri dengan cara yang bebas dan mudah. Sun Er memenangkan ronde ini. Wanita muda berpakaian hijau itu berbalik dan melompat turun dari panggung kompetisi hanya setelah dia mendengar teriakan yang terdengar dari platform wasit. Sun Er, tidak buruk. Setelah wanita muda berpakaian hijau turun dari panggung, seorang wanita dari galeri melihat melambai padanya. Instruktur Ruoling. Sun Er mengabaikan tatapan panas yang menembaknya dari sekelilingnya, dan berlari ke galeri tontonan yang diatur secara khusus dan berteriak sambil tersenyum. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah sekelompok wanita, yang berada di sisi platform tampilan, dan tersenyum ketika dia berkata, sepupu penatua Xiao Yu. Gadis kecil menjadi semakin kuat. Anda sebenarnya bahkan bisa mengalahkan Mo Wen itu. Sepertinya kamu pasti bisa masuk akademi dalam tahun ini. Seorang wanita cantik mengenakan seragam akademi ungu pucat tersenyum saat dia berjalan. Ketika dia berjalan, sepasang kakinya yang panjang dan lembut yang dibungkus dengan celana legging segera menarik beberapa tatapan panas, yang awalnya menatap Sun Er. Kaki panjang yang memikat itu benar-benar senjata pembunuh dalam hal menarik perhatian pria. Semoga. Sun Er tersenyum. Setelah dia menyapa para wanita di belakang Xiao Yu, dia menarik tangan Xiao Yu, duduk di samping instruktur Ruoling dan berbicara dengan lembut sambil tersenyum. Sepupu penatua Xiao Yu, itu, apakah Xiao Yan GG belum datang? Sun Er bertanya dengan lembut saat matanya melirik instruktur Ruoling ke samping yang tampak santai. Alis yang terakhir, bagaimanapun, memiliki beberapa kecemasan di antara mereka. TL, GG, kakak laki-laki atau digunakan untuk memanggil teman, kerabat laki-laki yang lebih tua, yang terakhir biasanya digunakan untuk mesra oleh perempuan. Ya, Xiao Yu juga menghela nafas pelan saat mendengar ini. Dia segera mengepalkan tinjunya saat dia dengan lembut menegur, saya juga tidak tahu persis apa yang telah dilakukan orang itu. Saat itu, kami sepakat bahwa dia hanya bisa mengambil cuti 1 tahun. Sekarang, dia telah menyeretnya selama 2 tahun penuh. Terlebih lagi, dia masih absen tahun ini. Dia harus segera sampai di sini. Sun Er dengan lembut menggigit bibirnya saat dia menjawab. Saya juga berharap begitu, tapi hari ini adalah kompetisinya. Jika dia masih absen, instruktur Ruoling, Xiao Yu tertawa getir. Sementara mereka berdua diam-diam berbisik. Secara pribadi, 3 putaran pertempuran telah berlalu. Seorang pria muncul ke atas panggung pada ronde keempat. Tombak panjang di tangannya mendarat di tanah dengan kekuatan besar. Tatapannya yang agak panas menyapu ke arah di mana Sun Er berada tanpa niat untuk menutupinya. Kelas Xuan, kelas 3 Suebeng melawan kelas Huang, kelas 2, Xiao Yan. TL, kelas seperti di ruang kelas. Saat suara dari kursi wasit jatuh, lapangan terbuka yang bising tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke posisi di mana kelas Huang, kelas 2 berada. Selama 2 tahun ini, nama Xiao Yan telah dikenang dengan kuat oleh semua siswa dan bahkan instruktur Akademi Jianan. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan siswa yang begitu berduri, yang secara langsung mengambil cuti 2 tahun sejak berdirinya Akademi Jianan. Tentu saja, alasan yang lebih besar adalah bahwa selama kompetisi kualifikasi Akademi Dalam yang terakhir, itulah satu-satunya nama yang tidak hadir. Oleh karena itu,
Sekarang setelah mereka mendengar nama ini lagi, pandangan semua orang tertuju ke tempat kelompok Sun Er duduk. Karena kinerja Sun Er yang luar biasa di akademi, dia memiliki banyak pelamar. Namun, selama 2 tahun ini, masih belum ada yang bisa menggerakkan hatinya. Satu-satunya bentuk alamat, yang paling bisa didengar orang dari mulutnya, adalah yang disebut Xiaoyan GG. Jenis alamat yang sangat penuh kasih sayang ini secara alami menyebabkan Xiaoyan, yang tidak pernah menunjukkan dirinya, menjadi musuh bersama semua orang. Ketika dihadapkan dengan tatapan yang tak terhitung banyaknya, keringat dingin tanpa sadar muncul di dahi halus instruktur Ruoling. Tinjunya juga terkepal erat saat matanya menyapu sekelilingnya, berharap sosok itu, yang sangat dia hargai 2 tahun lalu akan muncul sekali lagi seperti penyelamat. Tanah terbuka, yang telah menjadi sunyi, juga menyebabkan Sun Er dan Xiao Yu menjadi cemas. Mereka bertukar pandang dan melihat beberapa kecemasan dari dalam mata masing-masing. Xiao Yanhu, seorang pengecut yang bahkan tidak berani mengungkapkan dirinya dan membiarkan seorang gadis menerima kritik yang tidak perlu. Orang ini, tidak akan melakukannya. Seorang pemuda berpakaian putih di peron tampilan, yang tidak berpenampilan buruk, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, dia tidak layak untuk Sun Er. Pemuda berpakaian putih itu mengejutkan orang yang telah bertemu Sun Er di kaki gunung beberapa hari sebelumnya. Dia tampaknya dipanggil Bai San, salah satu orang luar biasa di antara siswa yang lebih muda di Akademi Jianan. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Sun Er. Inikah pria yang selalu dibicarakan Sun Er? Apakah tanda zodiaknya kura-kura? Jika seseorang mengikuti pria seperti ini, bukankah lebih baik mengikuti saya? Apa yang begitu baik tentang orang-orang bau? Mereka hanya berpikir dengan bagian bawah tubuh mereka. Di lokasi lain yang sangat bagus di galeri tontonan, seorang wanita muda yang mengenakan gaun berwarna merah menyilangkan tangannya di depan dadanya. Punggungnya bersandar pada pipa besi dengan lekuk tubuhnya yang tampak sangat memikat dengan latar belakang pipa besi lurus. Saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya saat dia menatap tanah terbuka di mana sebenarnya tidak ada orang yang keluar untuk terlibat dalam perkelahian. Ada sedikit penghinaan saat dia berbicara dengan senyum dingin. Penyihir kecil, duduklah dengan benar. Bertingkah begitu lancang di depan umum, di mana kesopananmu? Seorang lelaki tua berambut putih di samping wanita muda berpakaian merah tidak bisa menahan diri untuk tidak meniup janggutnya dengan marah ketika dia melihat posturnya dan kata-kata khusus yang independen. Darinya, wanita berpakaian merah tanpa basa-basi memutar matanya ke arah lelaki tua ini, yang jelas memiliki posisi yang cukup tinggi di Akademi Jianan saat dia dengan dingin mendengus, untuk berpikir bahwa kamu masih wakil kepala sekolah akademi luar. Jika terserah saya akan lama menendang Xiao Yan keluar dari akademi. 2 tahun cuti. Betapa sombongnya. Tidak ada pilihan. Gadis itu Sun Er bersikeras untuk melindungi anak itu. Pria tua itu tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia segera menyuarakan pikirannya, namun, jika dia masih absen tahun ini, maka saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Aturan Akademi Jianan tidak bisa dilanggar. Jangan bilang kalau kamu berharap Xiao Yan bisa muncul dalam beberapa menit terakhir. Wanita muda berpakaian merah itu menatap lelaki tua itu dengan pandangan buram saat dia berkata. Aku benar-benar berharap begitu. Pria tua itu menghela nafas. Dia perlahan menutup matanya dan menunggu lelucon ini berakhir. Setelah suasana hening berlanjut selama 2 menit, beberapa percakapan pribadi akhirnya mulai muncul. Bajingan ini tidak menepati janjinya. Xiao Yu menghela nafas dan dengan lembut mengutuk ketika dia melihat wajah instruktur Ruoling yang penuh kekecewaan, yang duduk di sebelahnya. Sun Er menunduk. Dia menarik lengan instruktur Ruoling dan dengan lembut berkata, Instruktur, saya minta maaf. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Instruktur Ruoling menepuk tangan Sun Er dan dengan paksa memberikan senyuman yang menenangkan, tidak apa-apa. Paling-paling, aku akan menunggu 3 tahun lagi. Ayo pergi. Instruktur Ruoling berdiri dan berkata kepada Xiao Yu dan Sun Er. Melihat matanya yang agak memerah, tampaknya dia tidak sebebas dan semudah yang dia pura-pura dengan mulutnya. Sekelompok pria dan wanita dari kelas yang sama-sama menghela nafas kecewa saat mereka berdiri, bersiap untuk meninggalkan stadion. Namun, mereka baru saja berdiri ketika tubuh indah Sun Er tiba-tiba menegang. Wajah cantiknya tiba-tiba terangkat saat dia bergumam, dia ada di sini. Apa? Di sisinya,
Xiao Yu dan yang lainnya terkejut, karena tidak mendengar dengan jelas. Siu. Tepat saat pertanyaan Xiao Yu jatuh, suara angin menderu yang menusuk telinga tiba-tiba muncul di tanah terbuka, menarik perhatian semua orang. Saat suara angin kencang muncul, sosok hitam tiba-tiba jatuh dari langit dan tiba-tiba menabrak tanah terbuka. Tanah yang keras langsung hancur menjadi bubuk, yang membumbung tinggi dan menyelimuti area kecil. Siapa ini? Melihat bayangan hitam yang melonjak, pemuda yang membawa tombak, yang dipanggil Suebeng, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan dingin. Tatapan Sun Er menatap tajam ke area yang tersembunyi di balik debu. Kegembiraan yang sulit dia sembunyikan memenuhi wajahnya, dia ada di sini. Ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er ini, tubuh indah instruktur Ruoling, serta Xiao Yu dan yang lainnya bergetar. Tatapan mereka segera diarahkan ke area di tanah terbuka. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, suara langkah kaki yang lembut bisa terdengar dari dalam debu. Di tanah terbuka yang benar-benar sunyi, suara langkah kaki seperti sesuatu yang menginjak jantung orang, menyebabkan jantung mereka berdetak lebih cepat. Boom, boom. Suara lembut secara bertahap menjadi lebih jelas. Seorang pemuda berjubah hitam membawa penggaris hitam besar di punggungnya samar-samar muncul dari dalam debu. Sesaat kemudian, dia akhirnya muncul di bawah tatapan semua orang. Kelas Huang, kelas 2, Xiao Yan. Pemuda berjubah hitam itu maju selangkah dan mengangkat kepalanya sedikit. Suaranya yang samar itu seperti guntur yang bergema di telinga semua orang yang hadir. Bab 407, Satu Pukulan. Suara, yang tiba-tiba muncul, secara langsung menyebabkan tanah terbuka, di mana bisikan pribadi baru saja pecah, sekali lagi menjadi tenang tiba-tiba. Banyak tatapan, yang mengandung beberapa keheranan, dilemparkan ke pemuda berjubah hitam di tengah tanah terbuka, yang membawa penggaris hitam besar, yang tingginya sekitar. Dalam sekejap, seluruh stadion benar-benar sunyi. Xiao Yan GG. Sun Er menatap bagian belakang sosok yang berdiri di tanah terbuka, yang lebih tinggi dibandingkan 2 tahun lalu, tetapi juga sedikit lebih kurus. Senyum elegan, yang akan menyebabkan siswa laki-laki di sekitarnya sangat bernafsu, segera terungkap di wajahnya yang sangat cantik. Orang ini, haruskah dia membuat keributan besar setiap kali dia datang? Dia sangat suka pamer. Mata cantik Xiao Yu menatap tajam ke belakang, yang tidak pernah dilihatnya selama 2 tahun. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Namun, mulutnya masih tidak mau memaafkan saat dia berbicara dengan keras. Haha, Xiao Yu Jie, apakah orang itu adalah Xiao Yan GG yang selalu dibicarakan Sun Er? Benar-benar tidak terduga bahwa dia berhasil bergegas pada saat-saat terakhir. Di samping Xiao Yu, sekelompok wanita muda, yang tampaknya satu kelas dengan Sun Er, tertawa ketika mereka bertanya sementara tatapan mereka menatap punggung orang itu di tanah terbuka. TL, Jie, kakak perempuan atau berbicara dengan teman atau kerabat dekat wanita yang sedikit lebih tua. Betul sekali. Itulah bocah yang menyebabkan Sun Er khawatir sepanjang waktu. Kalian semua kecewa, kan? Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil melirik Sun Er, yang menghentikan bibirnya dan tersenyum. Hihi, kita harus melihat kekuatannya. Apa gunanya hanya menjadi tampan? Para wanita muda tertawa ketika mereka berbicara. Di Akademi Jianan, lingkungan di mana kekuatan sama-sama dihormati, menjadi yang paling tampan bukanlah yang paling penting. Mampu dengan mudah mengalahkan lawan yang kuat dalam kompetisi dan mundur dengan elegan, adalah gaya pria sempurna di dalam hati mereka. Namun, bahkan jika dia berhasil sampai di sini tepat waktu, situasinya tidak terlalu baik. Suebeng itu adalah Dou Si bintang 9. Selain itu, metode Qi yang dia praktikkan berada di tingkat rendah kelas Xuan. Teknik tombaknya telah dipraktekkan sampai mereka mencapai puncaknya. Teknik tombak tingkat menengah kelas Xuan teknik Dou, ombak tumpang tindih, telah mengalahkan cukup banyak lawan. Seorang wanita muda, yang penampilannya cukup cantik, tiba-tiba berkata dengan agak malu-malu. Xiao Yu dan yang lainnya sedikit mengernyit saat mendengar ini. Mereka segera melirik Sun Er yang matanya benar-benar tenang. Mereka berkata dengan agak ragu, bocah itu seharusnya bisa mengatasinya. Saya tidak percaya bahwa dia tidak akan mencapai apa-apa selama 2 tahun ini, mengingat karakternya. Petik 2. Untuk waktu yang lama, mata indah instruktur Ruoling menatap pemuda di arena pertempuran, yang membawa penggaris besar. Dia juga diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena Xiao Yan berhasil sampai di sini tepat waktu,
bahkan jika dia kalah dalam pertandingan, dia hanya akan kehilangan kesempatan untuk dipromosikan menjadi instruktur kelas Suan selama 1 tahun. Dia masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya tahun depan. Lagi pula, dengan potensi yang ditunjukkan Xiao Yan saat itu ketika dia merekrut siswa, dia percaya bahwa Xiao Yan akan dapat mengejar ketinggalan selama dia bisa berlatih di akademi selama setahun. Bagus. Mari kita semua tidak melamun. Karena orang ini akhirnya tiba, mari kita tetap di sini dan mendukungnya. Terlepas dari berapa lama dia bisa bertahan, dia setidaknya adalah anggota kelas Huang kami, kelas kedua. Petik 2. Instruktur Ruoling menoleh dan melihat melewati semua wanita muda saat dia berkata tanpa daya. Namun, makna di balik kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia juga tidak terlalu berharap Xiao Yan bisa mengalahkan Suebeng. Apakah dia Xiao Yan itu? Baisan berpakaian putih di galeri melihat, yang sosoknya lurus dan tinggi, seperti pohon giok yang berdiri di angin, memandang pemuda berjubah hitam di tanah terbuka sambil merasa ragu. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar berhasil membuatnya pada saat-saat terakhir. Napasnya sangat tenang. Mungkin dia memiliki beberapa kemampuan, tetapi hanya itu. Baisan mengangkat alisnya, dan berkata dengan lemah sambil melihat ekspresi pemuda berjubah hitam itu, yang tidak berubah sedikit pun karena lingkungan yang dipenuhi orang. Dia yang memiliki harapan besar, dia tidak memberi saingan cinta potensial ini skor yang sangat tinggi. Apakah ini Xiao Yan GG yang membuat Sun Er terobsesi? Dia akhirnya bersedia untuk muncul, tapi dia tidak tampak sangat tampan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa dia sangat merindukannya. Tatapan wanita muda berpakaian merah menyapu tubuh Xiao Yan dengan penuh minat. Namun, dia segera melengkungkan bibirnya dan berkata, apa gunanya menjadi tampan? Bisakah itu membiarkan wasit memberinya nilai ekstra? Pria tua berambut putih di sisinya memutar matanya. Sepasang mata keruh seperti orang tua biasa berhenti di tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, alisnya sedikit menyatu. Sok melintas di matanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia samar-samar berkata sambil tersenyum, orang yang sangat menarik. Saya harap dia tidak akan langsung dikalahkan oleh Suebeng saat dia keluar untuk bertarung. Jika tidak, wajah Xiao Sun Er akan benar-benar hilang. Tangan halus wanita muda berpakaian merah itu mengusap seutas rambut panjang berwarna merah pucat yang menggantung saat dia berkata dengan agak sombong. Lihat saja, pria tua itu tersenyum. Tatapannya bersentuhan dengan platform wasit tidak jauh dan menyadari bahwa ada juga keterkejutan di mata beberapa teman lama di sana. Sepertinya mereka juga harus melihat beberapa poin unik tentang anak kecil bernama Xiao Yan ini. Kamu Xiao Yan. Tombak panjang dari wajah dingin Suebeng menghantam keras ke tanah yang keras di depan puluhan ribu tatapan di stadion. Tatapannya langsung tertuju pada pemuda berjubah hitam saat dia berkata dengan dingin. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kamu tidak layak untuknya. Kata-kata Suebeng langsung dengan penghinaan ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk. Mungkin, Xiao Yan segera merasa agak tidak berdaya ketika mendengar ini. Orang lain mengejar Sun Er. Sepertinya gadis ini benar-benar kacau di dalam Akademi Jianan ini. Ada banyak orang di Akademi Jianan yang menunggumu muncul. Mulai hari ini dan seterusnya, kemungkinan besar Anda akan mengalami banyak masalah. Aku mungkin yang pertama menantangmu, tapi aku pasti bukan yang terakhir. Suebeng dengan dingin tertawa. Dia segera mengayunkan tombak panjang di tangannya dan mengarahkan ujungnya ke arah Xiao Yan. Aku akan mengalahkanmu di depannya. Orang biasa-biasa saja sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki gadis luar biasa seperti dia. Mereka memang hanya sekelompok anak-anak yang cemburu. Xiao Yan agak terdiam saat dia menatap Suebeng, yang menyatakan perang saat mereka bertemu. Dia menghela nafas dan perlahan meraih gagang penguasa Suan berat di tangannya. Tubuh penguasa sedikit gemetar saat miring dan menunjuk ke bawah. Saat dia melambaikan penggaris, suara udara terkompresi yang sangat hebat yang diiris bergema di arena. Saya juga sangat tidak suka menerima masalah yang tidak pernah berakhir. Karena itu, untuk mengakhiri itu, Anda harus sedikit menderita. Penguasa besar meninggalkan bayangan hitam besar di tanah saat Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab Suebeng. Oh, Anda ingin menggunakan saya untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Suebeng bukanlah orang bodoh. Dia mengerti niat Xiao Yan ketika dia mendengar yang terakhir berbicara dengan cara ini. Segera, kemarahan terselubung melintas di matanya saat dia dengan dingin tertawa. Apakah kamu tidak takut memelintir lidahmu dengan membual begitu banyak?
SL, bunuh ayam untuk memperingatkan monyet, peringatan untuk yang lain. Bisakah kita mulai? Xiao Yan memiringkan kepalanya dan melemparkan pandangannya ke 7 atau 8 pria tua di kursi hakim saat dia bertanya sambil tersenyum. Ya, beberapa orang tua bertukar pandang saat mereka melihat Xiao Yan menoleh. Mereka lalu mengangguk. Anak nakal yang sombong. Ekspresi Suebeng menjadi sedikit dingin ketika dia melihat para juri mengangguk. Tangannya memegang tombaknya erat-erat saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tombak panjang bergetar dan membawa suara tajam saat melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak menggerakkan tubuhnya. Dia menatap Suebeng, yang pertama menyerang, sambil memegang tombak panjang di tangannya. Penguasa berat di tangannya sedikit bergetar. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Xiao Yan jelas mengerti bahwa ada cukup banyak orang di Akademi Jianan yang memusuhi dia karena Sun Er. Sekarang dia baru saja tiba, satu-satunya metode untuk mengakhiri tantangan yang tak henti-hentinya adalah menakut-nakuti mereka. Selain itu, bahkan jika dia tidak perlu menghilangkan masalah yang tidak pernah berakhir itu, Xiao Yan juga sangat membutuhkan untuk mendapatkan kemenangan yang menekan yang tidak membuat siapapun ragu ketika dia baru saja datang ke Akademi Jianan, tempat orang-orang berbakat berkumpul. Dia ingin membuktikan satu hal kepada semua orang. Itu adalah Xiao Yan GG, yang tidak pernah berhenti dibicarakan oleh Sun Er, memiliki kekuatan untuk berdiri di depannya dan membantunya memblokir badai apapun. Dia ingin memberi tahu semua orang bahwa penilaiannya tidak akan mengecewakan siapapun. Saat itu, dia adalah orang yang tidak berguna. Oleh karena itu, Sun Er pernah berdiri di depannya. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak ingin hal-hal di masa lalu terulang kembali. Oleh karena itu, dia tidak perlu memiliki pertarungan sengit seperti jalan buntu dalam pertempuran ini. Yang dia butuhkan adalah kemenangan yang destruktif dan tidak menarik. Kesombongannya yang tegas kali ini adalah kompensasi kecil untuk gadis yang telah menunggunya dengan getir selama 2 tahun. Dia ingin memberi tahu dia bahwa dia tidak menyia-nyiakan 2 tahun ini. Pikiran di dalam hatinya seperti air pasang yang terbalik. Dia menarik napas dalam-dalam, dan memasukkan penggaris berat ke tanah. Tangannya terulur dari lengan bajunya, yang dia gulung. Tepat saat serangan sengit lawan akan mencapainya, dia dengan mantap mengatur lengan bajunya. Lautan orang-orang yang mengelilingi lapangan terbuka segera hening saat tatapan mata Xiao Yan yang tenang. Mereka hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan kinerja Xiao Yan saat ini, lancang. Mata Suebeng sedingin es saat dia mengamati tindakan Xiao Yan. Kemarahan di hatinya semakin besar. Mengikuti perubahan pikiran di dalam hatinya, Douqi segera berguling dan mengalir ke tombak panjang. Ujung tombak membawa cahaya merah pucat saat telapak tangannya tiba-tiba mengenai ujung gagang tombak. Tombak itu segera melesat dengan eksplosif. Dalam sekejap mata, itu akan mencapai bagian depan tenggorokan Xiao Yan. Ah! Ekspresi Xiao Yu dan instruktur Ruoling mau tidak mau berubah sedikit ketika mereka melihat serangan Sue Beng yang seperti kilat di medan pertempuran. Hanya Sun Er yang masih mempertahankan ketenangannya. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa Xiao Yan saat ini bukan lagi orang yang tidak berguna di klan Xiao saat itu. Bahkan Nalan Yanran, yang dengan hati-hati dipersiapkan dan diajar oleh Sekte Misty Cloud, dikalahkan oleh tangannya. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat Xiao Yan saat ini. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, yang mengandung berbagai jenis emosi yang berbeda, serangan tombak panjang oleh Sue Beng ini, yang memiliki momentum besar, berada di depan tenggorokan Xiao Yan dengan cepat. Namun, sama seperti semua orang sedang menunggu adegan berdarah, yang akan segera muncul, ujung tombak, yang kurang dari setengah inci dari tenggorokan Xiao Yan, tiba-tiba berhenti seolah-olah udara telah membeku. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti tombak panjang saat mereka bergerak dan akhirnya berhenti di gagang tombak. Sebuah tangan panjang pucat memegang erat gagang tombak di sana. Serangan Sue Beng yang tak tertandingi itu sebenarnya dihentikan dengan paksa oleh satu tangan. Di stadion, tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi perlahan bergerak di sepanjang tangan. Mereka akhirnya berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam, yang ekspresinya acuh tak acuh. Seluruh tempat segera meletus menjadi kekacauan. Xiao Yan mengangkat pandangannya. Dia menertawakan Sue Beng di depannya, yang ekspresinya sangat berubah. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan kecil saat dia dengan lembut berkata, "Satu serangan." Saat suaranya jatuh, tubuh Xiao Yan bergoyang dan langsung berubah menjadi bayangan buram. Xiao Yan mengencangkan tangan kanannya,
dan kekuatan tajam yang menusuk telinga segera berteriak. Suebeng merasakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba muncul. Matanya menyusut dan kekecewaan akhirnya menempel di wajahnya. Bab 408, Membunuh Ayam untuk Memperingatkan Seekor Monyet. TL, jadikan contoh yang lain. Bayangan berwarna hitam membawa kekuatan yang menakutkan dan tiba-tiba muncul di depan Suebeng. Riak kecil muncul di udara di sekitar area di mana tinju itu lewat. Ledakan yang menusuk telinga dalam jumlah tak terbatas terdengar, seperti guntur yang teredam. Di bawah serangan ganas Xiaoyan, itu seperti petir, orang bisa mendengar suara retak berulang kali meletus dari tanah yang keras. Banyak garis retakan mulai menyebar dengan cepat dari kaki Xiaoyan di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan yang digunakan Xiaoyan untuk menyerang secepat kilat. Namun, Suebeng juga bukan orang yang hanya mengandalkan lidahnya. Meskipun dia terkejut di dalam hatinya pada kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan, reaksinya juga tidak lambat. Ketika tinju Xiaoyan dengan cepat melebar di depan matanya, dia tidak ragu sedikit pun saat dia melepaskan tombak panjang, yang telah dijepit oleh pihak lain. Dia mundur selangkah dan mengetukkan jarinya ke cincin penyimpanannya. Tombak panjang berwarna perak yang sepenuhnya terbuat dari baja langsung muncul di tangannya. Dengan tombak mendarat di tangannya, niat bertarung Suebeng, yang telah sangat menyusut karena dikejutkan oleh serangan menakutkan Xiaoyan, dengan cepat melonjak. Raungan rendah dan marah terpancar dari tenggorokannya dan douqi di tubuhnya diedarkan hingga batasnya saat ini. Douqi berwarna merah pucat menyembur keluar dari tubuhnya dan akhirnya membentuk jubah douqi berwarna merah di permukaan tubuhnya. Tangan Suebeng juga tidak memiliki jeda sedikit pun saat douqi mengalir di dalam tubuhnya. Ujung tombak bergetar dan benar-benar membentuk lebih dari 10 bayangan. Cahaya merah melonjak seperti badai dan bayangannya tiba-tiba muncul bersamaan. Akhirnya, seluruh tombak panjang berubah menjadi cahaya merah yang menusuk mata yang menusuk secara eksplosif ke arah Xiaoyan. Gelombang, tumpang tindih. Suebeng meraung pelan di dalam hatinya. Momentum ke depan sengit dari tombak panjang di tangannya menusuk langsung ke kepalan tangan Xiaoyan. Saat tubuh tombak itu bergetar, cahaya merah menyerbu maju satu demi satu gelombang. Udara panas seperti gelombang api berwarna merah. Di bawah pengawasan orang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka, cahaya merah yang menusuk mata membawa gelombang udara yang mengerikan. Momentum semacam ini menyebabkan cukup banyak orang membuat kegemparan. Dia memang siswa top, yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi Akademi Dalam. Kekuatan ganas semacam ini mungkin bisa mengejar orang-orang kuat yang baru saja memasuki kelas Dadoshi. Cahaya berwarna merah dengan cepat membesar di mata hitam gelap itu. Xiaoyan merasakan kekuatan panas yang datang menerkam tapi ekspresinya masih tetap tenang. Selama 2 tahun, lawan yang dia lawan sebagian besar adalah orang-orang kuat yang jauh melampaui dia. Dia bahkan telah melihat serangan yang puluhan atau ratusan kali lebih kuat dari ini. Oleh karena itu, menginginkan dia untuk mundur karena serangan tingkat ini tidak diragukan lagi adalah seorang idiot yang berbicara dalam mimpinya. Namun, kemampuan akut lawan harus mampu melepaskan perlawanan kekuatan penuh dalam waktu sesingkat itu memang menyebabkan Xiaoyan sedikit terkejut. Tapi, itu saja, tinju Xiaoyan sedikit gemetar. Douqi berwarna hijau melonjak tiba-tiba dan akhirnya dengan cepat diaglomerasi menjadi lapisan kutikula berwarna hijau di tinjunya. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang hari ini, hanya ada satu jalan untukmu. Kekuatan tinju yang ditutupi oleh kutikula berwarna hijau tiba-tiba melonjak pesat. Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya, dan akhirnya tidak menunjukkan belas kasihan atau kelesuan saat dia mengayunkan lengan kanannya. Tinjunya menghantam ke depan dengan eksplosif dan bertabrakan dengan ujung tombak Suebeng di depan mata banyak orang. Ledakan oktan. Bang! Keduanya melakukan kontak. Seketika, ledakan suara yang keras dipancarkan dari medan pertempuran. Permukaan batu keras dari tanah tempat kedua orang itu bertabrakan langsung hancur menjadi bubuk dengan keras. Garis retak berulang kali menyebar seperti jaring laba-laba. Kaca, retak, bubuk itu membubung ke udara dari tanah. Dalam sekejap setelah tinju dan tombak bersentuhan, suara, kaca, retakan logam yang jernih tiba-tiba dipancarkan dari titik kontak. Sesosok manusia tiba-tiba melesat mundur, keluar dari debu samar. Dia dengan liar memuntahkan seteguk darah segar berwarna merah cerah. Setelah tubuhnya mendarat dengan keras di tanah,
dia benar-benar bersandar di tanah dan berguling-guling di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum akhirnya dia berhenti. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya buru-buru pindah ke sosok manusia yang telah diluncurkan ke belakang dan menyapunya. Ketika tatapan mereka melihat orang yang terbang mundur dalam kekalahan, seluruh tanah terbuka langsung menjadi sunyi. Di tepi lapangan terbuka, pakaian atas Suebeng pada dasarnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang bertabrakan. Seluruh tubuhnya tertutup debu biru hitam, tercipta dari pecahan batu yang menembaki tubuhnya. Jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya menyebabkan dia tampak sangat menyedihkan. Tentu saja, yang paling mengejutkan orang-orang adalah tombak panjang, yang dipegang di tangan Suebeng yang berlumuran darah, telah patah menjadi dua. Garis retakan tombak dengan jelas menunjukkan bahwa itu langsung dipatahkan oleh kekuatan yang kuat. Masih bisa menggunakan satu kepalan tangan untuk mematahkan tombak panjang yang terbuat dari baja dengan paksa setelah bintang 9 Dousi menampilkan teknik Dou kelas Xuan. Serangan ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa Dadousi yang hadir akan kesulitan melakukannya. Namun, Suebeng ini, yang memiliki beberapa reputasi bahkan di dalam Akademi Jianan ini, langsung diserang oleh seorang siswa baru, yang baru saja datang ke akademi dengan taktik paling meracau ini. Saat mereka melihat tepi lapangan terbuka di mana Suebeng mengalami kesulitan berjuang untuk bangun dan kemudian pada tombak panjang yang patah, beberapa orang, yang memiliki pikiran tertentu, segera merasakan perasaan dingin keluar dari dalam hati mereka. Dari tampilan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan, murid baru yang telah mengambil cuti 2 tahun penuh ini memang bukan orang biasa. Debu di atas tanah terbuka perlahan turun. Seorang pria muda mengenakan jubah hitam perlahan berjalan keluar. Jubah di tubuhnya, yang sangat rapi sehingga tidak ada lipatan sedikit pun, adalah dua ekstrim jika dibandingkan dengan Suebeng, yang berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Dari sini, siapapun, selama mereka tidak terlalu bodoh, dapat dengan jelas memahami bahwa kekuatan pemuda bernama Xiao Yan ini telah jauh melampaui Suebeng. Kekuatan Suebeng saat ini adalah bintang 9 Dousi. Sejak Xiao Yan mengalahkannya, maka kekuatannya setidaknya dari Da Dousi yang kuat. Saat mereka memikirkan kemungkinan ini, galeri tontonan yang ramai segera mengeluarkan suara orang menghirup udara dingin. Tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xiao Yan jelas memiliki makna tambahan yang tidak diketahui di baliknya. Ada Dousi pada usia ini. Bahkan di seluruh Akademi Jianan ini, mereka dianggap sebagai orang-orang luar biasa yang merupakan krim hasil panen. Sangat, sangat kuat. Mulut Xiao Yu dan yang lainnya di galeri melihat terbuka lebar. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat punggung kurus, yang berdiri tegak dan tinggi, di tanah terbuka. Seorang wanita muda yang duduk di belakang tidak bisa menahan diri untuk bergumam tanpa sadar saat matanya mulai melihat bintang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Suebeng, yang kekuatannya sekitar bintang 9 Dousi, dikalahkan oleh satu pukulan dengan cara yang menentukan setelah hanya satu pertukaran. Ini terlepas dari dia melepaskan teknik Dou terkuatnya. Petik 2. Awalnya, mereka masih mendiskusikan berapa banyak pertukaran yang bisa dipertahankan Xiao Yan. Namun, diskusi mereka belum berakhir ketika akhir ini, yang menyebabkan mereka tercengang, muncul di medan pertempuran. Orang ini, bukankah peningkatannya selama 2 tahun ini sedikit terlalu cepat? Xiao Yu berkata dengan senyum pahit. Instruktur Ruoling, ke samping, perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia menatap punggung pemuda di medan pertempuran. Bahkan pada saat ini, dia masih agak tidak percaya. Siswa seperti Duri ini, yang telah melewatkan 2 tahun pendidikan, di akademi sebenarnya telah menembus siswa terbaik dari kelas Xuan. Apalagi metode yang dia gunakan untuk mengalahkan lawan sebenarnya adalah yang terkuat dan paling langsung. Saat instruktur Ruoling mengingat pukulan seperti guntur sebelumnya, dia bertanya pada dirinya sendiri. Jika itu dia, kemungkinan dia tidak akan bisa menanggungnya sepenuhnya. Instruktur Ruoling tiba-tiba tertawa getir saat dia berpikir seperti ini di dalam hatinya. 2 tahun yang lalu, anak kecil di kota Wutan itu, yang telah menggunakan semua metodenya untuk keluar dari bawah tangannya setelah 20 ronde dan sekarang menunjukkan serangan yang bahkan dia sendiri harus pertimbangkan dengan hati-hati sebelum dia berani menjamin jika dia bisa menanggungnya. Kecepatan peningkatan ini, benar-benar menakutkan. Tidak heran dia bisa membiarkan gadis luar biasa seperti Sun Er terus mengingatnya. Orang ini benar-benar memiliki modal. Instruktur Ruoling memiringkan kepalanya dan menatap wajah cantik Sun Er, yang tersenyum,
sementara Ruo Ling bergumam dalam hatinya. Di satu sisi galeri tontonan, Bai San menyilangkan tangannya di depan dadanya. Alisnya sedikit menyatu saat dia menatap pemuda berjubah hitam, yang berdiri tegak, di tengah lapangan terbuka. Dia perlahan menghela nafas beberapa saat kemudian dan berkata dengan senyum tipis, "Tidak buruk, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Saat ini Anda memiliki kualifikasi untuk membiarkan saya mengangkat Anda ke posisi di mana saya harus menganggap Anda serius. Saya harap Anda dapat bertahan beberapa putaran lagi. Ketika saat itu tiba, aku ingin bertarung denganmu secara pribadi jika ada kesempatan. Saingan yang kuat, tapi, dia pasti akan menjadi milikku." Tatapan Bai San berbalik ke arah di mana Sun Er berada. Dia dengan lembut bergumam ketika dia melihat dia mengenakan gaun hijau pucat. Saat dikelilingi oleh sekelompok wanita, dia tampak seperti seorang wanita muda yang anggun seperti bunga teratai yang mekar sendirian. Ah, orang itu memiliki tinju yang sangat tajam dan kuat. Bahkan, ombak tumpang tindih, Sue Beng tidak dapat menahannya bahkan untuk sesaat. Saya pikir kekuatannya harus berada di sekitar bintang 3 Dadoshi. Wanita muda berpakaian merah, yang sosoknya mempesona seperti iblis, menggunakan matanya, yang memancarkan kelicikan, saat dia menatap Sue Beng, yang dikalahkan dengan cara yang sangat tajam. Dia tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan kaget. Ah, itu benar-benar tinju yang tajam dan kuat. Terlebih lagi, dia bahkan tahu bagaimana menggabungkan energi ke berbagai bagian tubuhnya dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan serangan dan pertahanannya. Ini hanya mungkin jika seseorang memiliki kontrol yang sangat baik atas Doki. Pada titik ini, dia bahkan bisa dibandingkan denganmu. Pria tua di sampingnya mengangguk sedikit. Suaranya juga mengandung kejutan. Keke, sekarang kamu tahu penilaian macam apa yang dimiliki gadis itu, Sun Er. Orang ini bukan orang biasa. Saya pikir bahkan jika Anda atau Bai San menghadapinya, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan mendapatkan kemenangan. Pria tua itu melirik punggung kurus di medan perang dan berkata dengan makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Oh, alis tipis rambut, melengkung, dan wilau dari wanita muda berpakaian merah itu terangkat ketika dia mendengar ini. Dia tertawa dengan gaya manja, aku ingin mencari kesempatan untuk melawannya. Jika aku menang, aku ingin dia membiarkanku memiliki Sun Er. Kau, bocah ini. Ada begitu banyak pria luar biasa yang merayu Anda. Tidak apa-apa kalau kamu tidak menyukainya tapi kenapa kamu melecehkan Sun Er? Haruskah Anda membuang semua wajah lama saya sebelum Anda puas? Pria tua itu langsung marah ketika dia mendengar kata-kata wanita muda berpakaian merah sambil berbisik dengan marah. Apa yang bagus dari pria-pria bau itu? Siapa di antara mereka yang akan mengejarku jika bukan karena wajahku ini? Wanita muda berpakaian merah itu mengerutkan bibirnya. Tangannya yang halus mengusap wajah cantik seperti peri yang licik itu saat dia berbicara dengan jijik. Pria tua itu sangat marah pada wanita muda yang melanggar hukum ini sehingga asap keluar dari 7 lubang tubuhnya. Namun, dia tidak berdaya dan hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dan terus mengalihkan pandangannya kembali ke medan pertempuran. Di dalam medan pertempuran, Xiaoyan melirik Sue Beng, yang berada di tepi lapangan terbuka. Yang terakhir tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Baru kemudian Xiaoyan menoleh ke arah kursi juri dan tersenyum ketika dia bertanya, bolehkah saya bertanya apakah saya telah memenangkan ronde ini? Tentu saja ya. Seorang pria tua berjubah abu-abu di kursi hakim tersenyum sambil menatap Xiaoyan. Matanya, mengandung perasaan yang tidak diketahui di dalamnya saat dia mengangguk. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Xiaoyan sedikit membungkuk. Dia menjabat tangannya di depan puluhan ribu tatapan dan penguasa Suan berat datang ke arahnya. Setelah itu, dia meraihnya dengan satu tangan, menjentikkan pergelangan tangannya dan memasukkannya ke punggungnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum dan beberapa perasaan hangat muncul di hatinya. Kakinya menekan tanah dan tubuhnya dengan lembut melompat ke bawah panggung kompetisi. Akhirnya, dia melompat ke tempat di mana kelas Huang, kelas kedua duduk. Maaf, saya terlambat. Xiaoyan memperhatikan wanita muda cantik itu berdiri dengan cantik di depannya. Wajah itu telah terpatri dalam di lubuk hatinya yang terdalam selama 2 tahun ini. Dia mengabaikan banyak tatapan berapi-api di sekitarnya saat dia menggosok kepalanya dan berkata dengan lembut dengan cara yang agak meminta maaf. Sun Er mengangkat wajahnya yang cantik dan menatap wajah yang halus dan tampan itu,
yang memiliki sedikit kepolosan dan kelembutan, tetapi lebih dewasa dan ketekunan dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Senyum indah, yang bisa membalikkan semua makhluk hidup, tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia segera melakukan tindakan yang menyebabkan pandangan semua orang menjadi tumpul seperti ayam kayu. Wanita muda di akademi, yang tidak pernah menunjukkan tindakan apapun terhadap pria manapun yang di luar batas normal untuk seorang teman biasa, sedikit membuka tangannya. Setelah itu, dia melompat ke pelukan hangat, yang telah dia pisahkan selama 2 tahun, dengan rakus menyerap perasaan hangat itu. Bab 409, bertabrakan satu sama lain di malam. Hari seluruh tanah terbuka menjadi sunyi saat semua orang menyaksikan wanita muda berpakaian hijau itu melompat ke pelukan Xiao Yan. Pada saat ini, seseorang hampir bisa mendengar suara patah hati yang tak terhitung jumlahnya. Instruktur Ruoling, serta Xiao Yu dan yang lainnya di samping Sun Er, tidak pernah menyangka bahwa wanita muda, yang biasanya pendiam dan acuh tak acuh, akan benar-benar melakukan tindakan berani di depan umum. Wajah mereka langsung tercengang dan akhirnya mereka tertawa pahit beberapa saat kemudian. Xiao Yu menatap Sun Er, yang menerkam ke dalam pelukan Xiao Yan, dan kemudian melirik Xiao Yan, yang senyumnya seperti alkohol hangat, seperti orang mabuk yang baru saja minum anggur yang telah disimpan jauh untuk waktu yang lama. Perasaan yang tidak diketahui dan agak tidak nyaman tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Di sisi lain galeri tontonan, senyum tipis yang hadir di wajah Bai San akhirnya menjadi gelap dan serius pada saat ini. Kapan Sun Er menjadi begitu berani? Hanya karena seorang pria, alis wanita muda berpakaian merah juga naik sampai hampir vertikal pada saat ini. Jika bukan karena lelaki tua di sampingnya yang menariknya kembali ketika dia melihat situasinya, dia mungkin tidak dapat menahan diri untuk bergegas dan dengan paksa menarik keduanya terpisah, yang saling menempel seperti lem. Tangan Xiao Yan dengan erat melingkari pinggang yang halus dan seperti pohon willow itu. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mengendus rambut hitam wanita muda itu, yang mengandung aroma menyegarkan. Karena dia mampu melakukan tindakan berani yang mengumumkan hubungan antara mereka berdua di depan umum, maka sebagai seorang pria, dia secara alami tidak akan memilih untuk mundur. Ini meskipun tatapan panas yang ditembakkan dari sekelilingnya menyebabkan dia merasa seolah-olah dia berada di tungku. Asteris batuk asteris. Setelah mereka berdua berpelukan selama hampir 1 menit penuh, instruktur Ruoling, yang berdiri di samping, akhirnya tidak dapat menahan tatapan panas yang tertuju pada mereka dari sekitarnya, dan segera memberikan batuk lembut. Mendengar batuknya, Sun Er, yang meringkuk di dada Xiao Yan seperti burung kecil yang mengandalkan seseorang, akhirnya sadar dan terbangun dari kebahagiaan dan kegembiraan karena akhirnya bisa melihat orang yang sangat dia rindukan di hatinya. Segera, rona merah yang memabukkan muncul di wajah yang anggun dan acuh tak acuh, seperti teratai itu. Dia buru-buru menarik diri dari pelukan Xiao Yan dan menyusut di belakang Xiao Yu seperti mimosa tanaman sensitif malu. Melihat sisi pemalu yang sangat langka tapi cantik dari gadis kecil ini, Xiao Yan juga tertawa pelan. Dia menoleh dan melemparkan pandangannya ke arah instruktur Ruoling dan berkata dengan senyum canggung, "Hihi, maafkan aku, instruktur Ruoling. Kamu masih ingat bahwa aku adalah instrukturmu?" Instruktur Ruoling melirik Xiao Yan dan berkata dengan lembut. Xiao Yan tertawa getir saat melihat ekspresi dan sikapnya. Dia tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir ini, dia benar-benar membuat marah wanita ini, yang karakternya selembut air. Namun, karena dia salah, dia tidak membalas, tetapi hanya mengeraskan kulit di kepalanya, dan menerima kritik dan kemarahannya. Jangan berpikir semuanya akan baik-baik saja jika kamu tidak berbicara. Anda benar-benar berani melewatkan 2 tahun pelajaran. Apakah Anda tahu berapa kali saya berbicara dengan akademi sampai bibir saya aus karena Anda? Instruktur Ruoling berkata dengan marah. Instruktur, Xiao Yan, bocah ini, memang sudah berlebihan dalam masalah ini. Namun, dia berhasil tiba di sini tepat waktu hari ini, dan bahkan mengalahkan sesama Suebeng itu. Selama Sun Er dan dia dapat mempertahankan rekor tak terkalahkan di sisa putaran kompetisi kualifikasi, Anda akan dipromosikan menjadi instruktur kelas Suan. Jika Anda masih berpikir bahwa itu tidak akan mengurangi kemarahan Anda, belum terlambat untuk menunggu sampai dia selesai bertarung di semua putaran kompetisi kualifikasi sebelum menghukumnya. Bagaimanapun, sekarang dia telah tiba di akademi, apakah kamu perlu khawatir dia melarikan diri? Melihat Xiao Yan tersenyum pahit dan tak berdaya, Xiao Yu mungkin diam-diam menggumamkan,
kamu pantas mendapatkannya, didengarnya, tapi kata-kata yang dia ucapkan dengan mulutnya membantu Xiao Yan menyelesaikan situasi. Hanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yu, wajah marah instruktur Ruo Ling menjadi lebih hangat. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, "Baiklah, aku akan menunggumu menyelesaikan kompetisi kualifikasi sebelum menemukanmu untuk menyelesaikan skor kami." Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa instruktur Ruo Ling untuk sementara melepaskan kritiknya. Dia mengangkat kepalanya dan melemparkan tatapan terima kasih ke arah Xiao Yu. Yang terakhir, bagaimanapun, menghadiahinya dengan memutar matanya dan mendengus. "Hei, penatua sepupu Xiao Yu, setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu menjadi semakin cantik. Apakah ada yang berhasil merayumu?" Xiao Yan mengabaikan ekspresi Xiao Yu dan bertanya sambil tersenyum. "Kenapa kamu peduli?" Mendengar nada bicara Xiao Yan, yang sama seperti saat dia masih kecil, perasaan aneh langsung muncul di hatinya. Pada saat yang sama, kaki panjang seksi miliknya terangkat sedikit seolah-olah itu adalah refleks bersyarat, bersiap untuk menendang. "Baiklah, jangan main-main di sini. Kompetisi kualifikasi untuk hari ini akan segera berakhir. Ikuti saya kembali. Bahkan ada perkelahian yang lebih intens besok dan lusa. Bukan sesuatu yang mudah untuk masuk ke akademi dalam." Instruktur Ruo Ling melambaikan tangannya. Dia mengabaikan Xiao Yu, yang wajahnya yang cantik berubah menjadi merah karena malu karena kata-katanya, berbalik dan membawa mereka keluar dari tanah terbuka. Di belakang instruktur Ruo Ling, Xiao Yu dengan ganas memotong Xiao Yan yang sombong dengan matanya saat dia menarik Sun Er dan dengan cepat mengikutinya. Xiao Yan membawa penggaris hitam yang berat dan mengikuti di belakang kelompok itu. Tepat ketika dia hendak keluar dari tanah terbuka, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dia sedikit mengernyit saat dia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke sisi lain arena. Di tempat itu berdiri seorang pemuda berbaju putih. Yang terakhir menghadapinya dengan wajah gelap dan serius, yang membawa tatapan yang mengandung permusuhan. Siapa orang ini? Dia tampak cukup kuat. Xiao Yan menarik pandangannya. Dia merenung sedikit sebelum menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian dia berbalik dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia dengan cepat mengikuti instruktur Ruo Ling dan yang lainnya, yang akan keluar dari lapangan terbuka. Mereka berjalan sepanjang jalan keluar dari tanah terbuka yang bising. Instruktur Ruo Ling mengusir para wanita muda dengan mata berbintang di sekitar Xiao Yan. Setelah itu, dia memimpin Xiao Yan, Sun Er, dan Xiao Yu, melewati beberapa jalan setapak yang dipenuhi tanaman hijau sebelum akhirnya masuk ke sebuah rumah paviliun yang unik dan elegan. Begitu mereka memasuki rumah, instruktur Ruo Ling mengundang mereka bertiga untuk duduk secara acak sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Dia berkata dengan senyum tipis, "Anak kecil, aku benar-benar tidak percaya. Anda benar-benar meningkat sangat cepat selama 2 tahun ini." Petik 2. Aku hanya beruntung. Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. "Lupakan saja, aku tidak akan berbicara dengan lidahmu yang fasih itu. Karena Anda telah datang ke akademi, dan saya telah menempatkan nama Anda ke dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam 2 hari ke depan Anda dan Sun Er harus bertahan dan masuk 50 besar. Dengan begitu, Anda akan dapat memperoleh kesempatan untuk masuk ke akademi dalam untuk berlatih. Adapun saya juga akan dipromosikan dari instruktur kelas Huang menjadi instruktur kelas Xuan." Instruktur Ruo Ling melambaikan tangannya, dan berkata dengan serius. "Apa untungnya masuk ke akademi dalam?" Xiao Yan bersandar di kursinya dengan 10 jari disilangkan di depannya saat dia bertanya. Mata instruktur Ruo Ling menatap tajam ke wajah muda yang tersenyum itu. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Sepertinya mengambil cuti 2 tahun memang baik untukmu. Bagian mana dari saat ini Anda masih memiliki kepolosan dari kota Wutan saat itu? Dengan satu pandangan pada Anda ini, tidak ada yang akan memperlakukan Anda sebagai seorang pemuda yang baru berusia 18 tahun." Xiao Yan tersenyum tanpa berbicara. Dia memang mengalami terlalu banyak hal selama 2 tahun ini. Beberapa pasang surut besar juga semakin memperkuat dan menstabilkan karakter tenang yang telah dia persiapkan sejak usia muda. Saat ini dia benar-benar dan sama sekali tidak ada kepolosan yang tersisa dari masa mudanya. Akademi Jianan dibagi menjadi akademi dalam dan luar. Akademi luar adalah tempat kami tinggal saat ini. Siswa baru yang telah kami rekrut dari benua akan berlatih di akademi luar sampai kekuatan mereka mencapai tahap tertentu.
Mereka kemudian dapat berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam tahunan. Selama mereka dapat masuk ke dalam 50 besar, mereka akan dapat memperoleh kualifikasi untuk memasuki akademi dalam. Akademi dalam berbeda dengan akademi luar. Orang dapat dengan belak-belakan mengatakan bahwa akademi luar Akademi Jianan hanyalah tempat untuk menguji siswa baru. Inti sebenarnya dari Akademi Jianan ada di dalam akademi dalam. Instruktur Ruoling mengatur pikirannya sebelum berbicara perlahan. Akademi luar Akademi Jianan dibagi menjadi dua kelas yang berbeda. Kelas yang saya kelola adalah kelas Huang. Suebeng itu, yang menantangmu sebelumnya, berasal dari kelas Xuan. Dari perbedaan kelas ini, Anda dapat mengetahui bahwa kekuatan keseluruhan kelas Xuan lebih kuat daripada kelas Huang. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Misalnya, Sun Er dan kamu. Aku melihat bahwa kekuatanmu saat ini kemungkinan besar di sekitar Dado Si, kan? Instruktur Ruoling tiba-tiba menatap Xiao Yan dan bertanya. Ketika dia mendengar pertanyaan instruktur Ruoling, Xiao Yu melirik Xiao Yan dengan heran. Saat ini dia hanya memiliki kekuatan bintang 5 Dousi. Orang ini telah menjadi Dadousi setelah pergi selama 2 tahun. Bukankah kecepatan kemajuan ini sedikit terlalu cepat? Ya, Xiao Yan mengangguk sedikit di bawah tatapan terkejut Xiao Yu. Kamu memang makhluk abnormal yang bisa dibandingkan dengan gadis ini, Sun Er. Instruktur Ruoling bergumam, menurut aturan, saya juga tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang masalah akademi dalam. Namun, karena itu bisa disebut inti sejati dari Akademi Jianan, itu akan memiliki area yang sulit dibandingkan dengan akademi luar. Itu hanya akan menguntungkan Anda jika Anda bisa masuk. Petik 2. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan melebarkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dalam perjalanan ke sini, dia mendengar Yao Lao menyebutkan akademi dalam. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk memasukinya, dia secara alami tidak akan keberatan. Dengan kekuatanmu, kupikir seharusnya tidak terlalu sulit untuk masuk ke 50 besar, selama kamu tidak bertemu dengan beberapa orang seperti Bai San dan penyihir kecil. Instruktur Ruoling juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan mengangguk sambil melanjutkan. Bai San, penyihir kecil. Sepertinya aku pernah mendengar nama kedua disebutkan oleh instruktur 2 tahun lalu. Xiao Yan mengulangi kedua nama ini di mulutnya saat dia tersenyum. Suaranya menghilang. Bai San itu adalah salah satu tokoh paling menonjol di akademi luar Akademi Jianan selama 2 tahun ini. Dia tampan dan memiliki kekuatan besar. Sejumlah siswa perempuan yang tidak diketahui juga menjadi tergila-gila padanya. Selain itu, dia tampaknya juga salah satu orang yang merayu Sun Er. Bahkan jika aku tidak memberitahumu, dia akan datang dan menemukanmu cepat atau lambat. Instruktur Ruoling menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Adapun penyihir kecil itu, dia adalah cucu dari wakil kepala sekolah. Latar belakangnya tidak sederhana. Ini, bersama dengan bakat pelatihannya yang menakutkan yang tidak lebih lemah dari Anda, serta wakil kepala sekolah yang secara pribadi mengajarinya, saya pikir kekuatannya mungkin sedikit lebih besar dari Bai San. Karena gayanya yang mandiri dan istimewa dalam melakukan sesuatu, serta kecantikannya, dia juga memiliki cukup banyak orang yang mengejarnya di akademi. Namun, tampaknya dia tidak memiliki banyak minat pada pria. Sebaliknya, dia sangat menyukai wanita. Dengan temperamen Sun Er dan bakatnya, dia adalah target alami yang diinginkan oleh penyihir kecil, oleh karena itu, penampilanmu juga harus membuatnya merasa bermusuhan denganmu. Instruktur Ruoling batuk, saat dia berkata dengan wajah sedikit merah. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit aneh saat mendengar ini. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Sun Er yang sama tak berdayanya, sebelum berkata dengan cara yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa tertawa atau menangis, menangkap pria dan wanita. Sun Er mengikuti cara Xiao Yan dan merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dia juga tidak punya pilihan mengenai masalah ini. Dia telah menjaga profil yang cukup rendah selama 2 tahun ini. Dia bahkan menyerah memasuki kompetisi kualifikasi akademi dalam sekali. Karena Xiao Yan. Memang ada lawan di mana-mana. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika dia berkata kepada instruktur Ruoling, namun, demi instruktur Ruoling dipromosikan, saya akan melakukan yang terbaik untuk masuk 50 besar. Itu bagus. Anda harus beristirahat di sini untuk hari ini. Ini adalah tempat di mana saya tinggal. Biasanya, Sun Er dan Yu Er juga tinggal di sini bersamaku.
Mulai besok dan seterusnya, orang-orang kuat dari kompetisi kualifikasi semuanya akan muncul. Ketika saat itu tiba, Anda akan memiliki beberapa dasar kekuatan lawan-lawan ini. Instruktur Ruoling berdiri, melambaikan tangannya dan menginstruksikan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Di sebuah ruangan yang sunyi, yang dipenuhi dengan rak buku, 7 lelaki tua duduk di kursi di sekitar meja bundar. Duduk di antara mereka adalah lelaki tua yang telah berbicara dengan wanita muda berpakaian merah di tempat kompetisi sebelumnya. Dari kinya, yang setenang sebelumnya, orang dapat melihat bahwa kekuatan dan posisinya yang sebenarnya kemungkinan tidak rendah. Bagaimanapun, seorang lelaki tua biasa tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di ruang pertemuan ini yang memutuskan masalah besar dan kecil di dalam akademi. Pada saat ini, lelaki tua itu, yang dipanggil oleh wanita muda berpakaian merah sebagai wakil kepala sekolah, perlahan-lahan meletakkan dokumen di tangannya. Tatapannya sekali melihat ke sekeliling ruangan dan berkata dengan senyum tipis, "Tes-tes, Xiao Yan ini memang bukan orang biasa. Dia bersaing dengan Sekte Awan Berkabut dari Kekaisaran Jiama dengan kekuatannya sendiri dan bahkan langsung membunuh Dou Wang yang kuat sebelum akhirnya berhasil melarikan diri dari tangan seorang Dou Song. Rekor pertempuran ini adalah sesuatu yang bahkan para siswa terbaik di akademi dalam akan kesulitan mencapainya." Oh, saat mereka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut lelaki tua itu, keterkejutan melintas di wajah keriput beberapa lelaki tua di sekitarnya. Ini adalah informasi tentang Xiao Yan. Kalian semua bisa melihatnya sendiri. Wakil kepala sekolah menjentikkan jarinya dan informasi di depannya secara otomatis ditembakkan ke orang-orang tua di bawah. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Beberapa saat kemudian, dia mendengar desahan kaget yang dikeluarkan oleh orang-orang tua itu, yang telah selesai membaca informasinya, bersamaan. Dia tersenyum ketika dia berkata, potensinya sangat besar. Namun, hubungannya dengan Sekte Mystic Cloud telah memburuk terlalu banyak dan pada dasarnya tidak dapat dimediasi. Potensinya memang sangat besar. Jika kita merawatnya dengan benar, dia mungkin menjadi orang kuat lainnya di puncak. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan lembut berkata, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang Sekte Awan Berkabut. Dengan hanya satu Dou Song, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun kepada kita, Akademi Jianan. Sekte Mystic Cloud memang bukan apa-apa, tapi di belakang mereka. Wakil kepala sekolah mengerutkan alisnya. Dia baru saja berbicara setengah jalan ketika dia tiba-tiba menjadi pendiam. Ekspresinya sedikit berubah. Akhirnya, dia tidak mengungkapkan beberapa hal yang lebih sensitif. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kita harus diam-diam mengamati Xiao Yan sedikit. Jika benar-benar ada nilai dalam merawatnya, kita bisa mencobanya. Ya, ketika mereka mendengar ini, para lelaki tua lainnya tidak keberatan saat mereka menganggukkan kepala. Mereka saling bertukar pandang saat melihat wakil kepala sekolah terdiam. Tubuh mereka sedikit bergoyang dan anehnya menghilang dari kursi mereka. Titik. Larut malam itu sunyi saat cahaya bulan yang redup menyebar ke bawah. Rumah yang sangat unik itu tampak sangat sepi di bawah sinar bulan. Sebuah bayangan putih tiba-tiba muncul dari malam yang tenang. Kakinya dengan lembut menekan cabang pohon saat tubuhnya dengan elegan melayang ke tumpukan puing-puing kecil tidak jauh dari rumah. Tatapannya yang tenang mengarah langsung ke ruangan tertentu di rumah, dan Douki berwarna perak samar, yang sebagian terlihat, merembes keluar dari dalam tubuhnya. Siu. Setelah hanya sesaat setelah Douki dalam bayangan putih muncul, bayangan hitam melesat keluar dari dalam rumah dengan cara seperti kilat. Setelah melompat dan menyapu beberapa kali, dia dengan mantap mendarat di atas batu besar tidak jauh dari bayangan putih. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan acuh tak acuh menatap pria berpakaian putih, tampan, lurus dan tinggi itu. Kedua pasang murid bertabrakan di malam yang gelap. Beberapa percikan api keluar tanpa peringatan sebelumnya. Tinggalkan dia. Suara pria berpakaian putih itu halus saat berjalan perlahan. Xiao Yan tertawa pelan saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah halus dan tampan itu tampak sangat liar di bawah sinar bulan. Kamu berani. Bab 410, bentrok untuk pertama kalinya. Kata-kata samar bergema sepanjang malam tanpa menghilang. Mata pemuda berpakaian putih itu sedingin es, saat dia menatap wajah liar dan sombong dari pemuda lainnya. Yang pertama tidak mengatakan kata-kata lain. Pergelangan tangannya sedikit terpelintir dan Douki berwarna perak samar mulai muncul di telapak tangannya. Sebenarnya ada suara guntur yang samar, lembut,
teredam yang dipancarkan dari dalamnya. Tipe petir Douqi. Keheranan melintas di mata Xiaoyan saat dia mendengar suara petir teredam yang dipancarkan dari Douqi berwarna perak itu. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar memiliki elemen Douqi yang langka ini, mirip dengan kakak kedua. Xiaoyan menggerakkan tangannya. Douqi hijau pucat juga meluap dari telapak tangannya saat Xiaoyan memperhatikan pemuda berpakaian putih yang pernah dia temui sekali di siang hari dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak memiliki rasa takut atau takut sedikit pun. Yang lemah tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Pria berpakaian putih itu melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh, yang tidak mundur. Dia tertawa dingin dan jari-jari kakinya tiba-tiba terdorong dari tumpukan puing-puing. Tubuhnya berubah menjadi cahaya perak yang menembus kegelapan, dan menembak secara eksplosif ke arah Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Karena serangan tajam dari pemuda berpakaian putih ini di dalam kegelapan, beberapa petir lemah benar-benar muncul entah dari mana. Cahaya perak dengan cepat meluas di dalam gelap, mata hitam. Ekspresi Xiaoyan masih tetap tenang. Dia perlahan mengencangkan tangannya dan Douqi berwarna hijau pucat perlahan meludah dan mengepalkan tinjunya, seperti banyak ular panjang kecil. Bai San, apa yang kamu lakukan? Cahaya perak membelah malam yang gelap. Namun, tepat ketika Xiaoyan bersiap untuk melawan serangan itu, tangisan indah, yang berisi kemarahan, tiba-tiba memecah kesunyian malam. Dengan cepat mengikuti ini, cahaya kemasan keluar dan akhirnya mencegat cahaya perak di udara. Kedua energi bertabrakan secara tiba-tiba, dan badai energi yang hebat meniup pecahan batu di tanah sampai mereka terbang ke segala arah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya saat tangisan indah itu terdengar. Dia perlahan mengendurkan tinjunya yang terkepal erat dan mengangkat kepalanya untuk melihat pria berpakaian putih itu, yang tubuhnya kembali ke cabang pohon setelah dicegat oleh cahaya kemasan. Sosok berwarna hijau pucat keluar dari rumah dan muncul di samping Xiaoyan sesaat kemudian. Alisnya vertikal karena wajahnya yang cantik mengandung sedikit kemarahan, sementara dia menatap pria berpakaian putih di cabang pohon. Ini bukan apa-apa. Saya hanya ingin berdebat sedikit dengan junior Xiaoyan. Setelah melihat wanita muda berpakaian hijau muncul, tatapan pria berpakaian putih itu tetap berhenti di tubuhnya. Dia dengan dingin melirik Xiaoyan di sisinya dan segera berkata dengan senyum tipis, "Sun Er, mengapa kamu harus begitu cemas?" Dengan kemampuan junior Xiaoyan, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam jika dia bahkan tidak bisa memblokir pukulan acakku? Bai San Senior, saya hanya memperlakukan Anda dengan hormat karena saya menghormati Anda sebagai senior. Namun, jika Anda terus menyebabkan masalah yang tidak masuk akal dengan cara ini, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda wajah apapun. Sun Er perlahan menenangkan amarah di hatinya saat dia menjawab dengan lembut. Wajah tenang Bai San sedikit berubah saat mendengar ini. Sejak dia mengenal Sun Er, hubungan mereka mungkin tidak dianggap terlalu dekat, tetapi berdasarkan apa yang dia pikirkan, mereka berdua setidaknya bisa dianggap sebagai teman. Namun, ketika dia mendengar Sun Er benar-benar menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengannya, dia tidak bisa menekan emosi di dalam hatinya, bahkan dengan rencananya. Ekspresinya menjadi jauh lebih buruk. Jika Anda seorang pria, maka jangan bersembunyi di belakang seorang wanita. Bai San perlahan menghirup udara dan menekan amarah di hatinya. Dia dengan dingin melirik Xiaoyan, mengangkat sudut mulutnya dan tertawa dingin dengan jijik. Bai San, sebaiknya kamu tidak berlebihan. Wajah Sun Er diam-diam tenggelam. Dia menjabat tangannya yang halus dan energi berwarna emas dengan cepat mulai menggumpal di telapak tangannya. Setelah Bai San berulang kali memprovokasi Xiaoyan, dia sudah mencapai titik puncaknya. Gadis, tetap di belakang. Tidak apa-apa bagi kita para pria untuk menyelesaikan masalah ini. Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan satu tangan dan meraih pergelangan tangan Sun Er. Dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat senyum tipis di wajah Xiaoyan. Dengan pemahamannya tentang Xiaoyan, dia tahu bahwa dalam hal seperti itu, dia akan sangat serius. Dia segera ragu-ragu sejenak dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mundur selangkah. Apakah kamu ingin bertarung? Xiaoyan maju selangkah, memutar lehernya. Dia melirik Bai San di dahan, dan dengan lembut bertanya sambil tersenyum. Aku tidak keberatan jika kamu mau. Bai San dengan lembut menjentikkan lengan bajunya saat dia berkata dengan dingin. Ketika dia melihat Sun Er, yang telah menjaga jarak darinya,
sebenarnya patuh dan patuh terhadap Xiao Yan, nyala api jahat melonjak di dalam hatinya yang biasanya tenang. Dengan penampilan, kekuatan, dan bakat pelatihannya, dalam hal apa dia lebih lemah dari orang yang disebut Xiao Yan di depannya ini. Namun, kenapa dia terus mengabaikannya? Aku pikir, tangisan dingin tiba-tiba keluar dari dalam rumah. Instruktur Ruoling segera terbang keluar. Ekspresinya agak jelek saat dia melihat Baisan sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, "Siswa Baisan, tindakan sembronomu ini melanggar peraturan akademi. Jika Anda ingin menantangnya, Anda bisa menunggu untuk melihat siapa yang lebih baik di kompetisi kualifikasi." Dengan datang diam-diam di malam hari, tidak hanya tindakan Anda yang melanggar aturan, tetapi Anda mungkin juga berakhir dengan reputasi mengambil keuntungan dari orang lain. Petik 2. Melihat bahwa bahkan instruktur Ruoling juga keluar setelah diganggu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa melawan pertempuran ini malam ini. Segera, dia hanya bisa menarik Douqi ke dalam tubuhnya, menarik Sun Er sebelum berbalik, dan perlahan berjalan menuju rumah. Xiao Yan, saya harap Anda tidak akan tersingkir dari kompetisi kualifikasi. Yang lemah tidak berhak mendapatkan apapun. Ketika saat itu tiba, saya juga berharap Anda tidak terus bersembunyi di balik seorang wanita. Seorang pria yang Sun Er akui seharusnya tidak menjadi pengecut, kan? Baisan berkata dengan lemah saat dia melihat bagian belakang dari dua orang yang telah berbalik. Siu, suara angin kencang tiba-tiba terdengar. Sebuah kekuatan menembus kegelapan hitam dan dengan keras menghantam wajah Baisan. Kilatan dingin melintas di wajah Baisan saat dia merasakan angin kencang yang datang ke arahnya dari depan. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan gumpalan cahaya perak melesat keluar dengan eksplosif. Akhirnya bertabrakan dengan kekuatan angin yang deras dan segera menghancurkannya menjadi bubuk. Jika seseorang mengheningkan mata untuk melihat benda apa yang ditembakkan, orang akan melihat bahwa benda yang awalnya tertiup angin sebenarnya adalah pecahan batu. Bisakah kamu tidak bertele-tele seperti wanita? Anda Baisan, kan? Salah satu yang disebut orang populer. Anda hanya begitu-begitu. Anda mungkin orang yang sangat berpengalaman dalam hal kecemburuan, tetapi Anda tidak perlu memberitahu saya kata-kata kasar dan tidak berguna itu dengan lidah silet Anda. Kita akan bertemu satu sama lain di kompetisi kualifikasi. Suara Xiao Yan yang samar, gelap dan dingin perlahan terdengar. Kamu akan meninggalkannya jika kamu dikalahkan. Baisan dengan dingin tertawa. Apakah kamu yakin kamu dipanggil Baisan dan bukan Baici, idiot? Langkah kaki Xiao Yan yang hendak memasuki rumah tiba-tiba terhenti. Dia berbalik, dan menatap Baisan yang berwajah hijau dengan menyedihkan. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan menarik Sun Er yang tertawa saat mereka masuk ke dalam rumah. SL, Baici, permainan kata dari nama Baisan, artinya idiot. Ah, kamu harus pergi. Instruktur Ruoling tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia melihat Baisan yang berwajah hijau. Orang ini biasanya sangat tenang. Mengapa dia menjadi terburu-buru di depan Xiao Yan hari ini? Tampaknya dia memiliki pemikiran yang mendalam untuk Sun Er. Kalau tidak, itu tidak akan membuatnya kehilangan pijakan dengan cara ini. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, instruktur Ruoling berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Baisan sendirian. Ekspresinya hijau di satu saat dan putih di saat lain, saat dia berdiri di dahan pohon, menahan angin dingin di larut malam. Baisan berdiri di dahan pohon dan menghirup udara sedingin es dalam-dalam. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dan bergumam, sungguh tidak terduga bahwa aku benar-benar bisa kehilangan ketenanganku sedemikian rupa karena dia. Oleh karena itu, dia pasti akan menjadi milikku. Xiao Yan itu, aku akan mengalahkannya di kompetisi kualifikasi. Wanita yang, saya, Baisan sukai, bagaimana dia bisa lari? Apalagi dia sangat luar biasa. Kualifikasi apa yang, Xiao Yan, harus menandinginya. Hanya setelah mengatakan ini, wajah Baisan berangsur-angsur pulih. Dia acuh tak acuh melirik rumah, dan dengan lembut menekan cabang pohon dengan jari-jari kakinya. Tubuhnya melayang ke bawah dan dengan beberapa gerakan segera, dia menghilang ke dalam kegelapan malam yang hitam. Xiao Yan memperhatikan sosok berwarna putih, yang telah pergi jauh, dari sisi jendela di rumah. Matanya menyipit dan kilatan dingin melintas di atasnya. Dia berbalik, menatap Sun Er di belakangnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, berkata, "Gadis, apakah kamu hidup dengan baik selama 2 tahun terakhir ini?" TL,
Gadis bukan terjemahan terbaik. Itu akan lebih merupakan nama panggilan yang intim lebih dari apapun dengan arti harfiah. Ah, tangan halus Sun Er memegang tangan Xiao Yan saat dia dengan lembut mengangguk. Menarik tangan Sun Er, Xiao Yan duduk di depan jendela dan menatap kilau bintang di langit. Dia tiba-tiba berbisik sambil tersenyum, apakah kamu ingin tahu bagaimana aku hidup selama 2 tahun terakhir ini? Ah, Sun Er sekali lagi dengan lembut mengangguk. Dia memegang tangan Xiao Yan di antara tangannya dan merasakan kehangatan yang samar. Dengan satu tangan, Xiao Yan perlahan mengusap rambut hitam lembut Sun Er, yang memanjang ke pinggangnya. Dia terdiam sejenak, baru kemudian suaranya, yang sedikit serak, muncul. Dia perlahan berbicara tentang semua peristiwa setelah dia meninggalkan kota Wu Tan saat itu satu persatu. Tentu saja, dia memilih untuk samar-samar melewati koneksi yang dia miliki dengan beberapa gadis selama ini, api surgawi, dan hal-hal lain yang perlu dirahasiakan. Meninggalkan Wu Tan City, memasuki Magical Beast Mountain Range, menerobos gurun, menciptakan kekacauan di klan Mo, memasuki ibu kota, mendominasi semua orang dengan keahliannya selama Alchemist Grand Meeting, mendaki Gunung Misty Cloud, mengalahkan Nalan Yanran, melawan seluruh sekte sendirian, membunuh Dou Wang yang kuat, dan setelah itu, melarikan diri dari tangan Dou Zong yang kuat. Masing-masing peristiwa yang menggetarkan jiwa dan mendidihkan darah ini dibicarakan oleh Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Meskipun nadanya acuh tak acuh, berbagai bahaya yang terkandung di dalamnya masih membuat orang merasa bahwa hati mereka dipegang erat-erat. Di sisi jendela, cahaya bulan yang redup menyebar ke bawah, menyinari pria dan wanita muda itu, menutupi mereka dengan lapisan benang perak yang samar. Lama setelah kata-kata Xiao Yan jatuh, Sun Er juga terdiam. Kepalanya dengan lembut bersandar di bahu mantan. Meskipun dia telah mengetahui sebagian besar peristiwa, dia masih merasakan kegelisahan di hatinya ketika dia sekali lagi mendengar Xiao Yan membicarakannya. Dia juga menjalani 2 tahun ini dengan sangat pahit. Xiao Yan GG, saya percaya bahwa pada saat Anda kembali ke Kekaisaran Jiama, Sekte Misty Cloud tidak akan lagi dapat memblokir Anda. Sun Er tersenyum dan menjawab dengan suara lembut beberapa saat kemudian. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang yang luas. Di sudut dinding, tidak jauh di belakang mereka berdua, instruktur Ruoling bersandar di dinding. Dadanya perlahan naik dan turun, saat wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan.